Alt R. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tikal. Waalaikumsalam. Ketemu kembali. Salam Cikal, Bapak Cikal. Waalaikumsalam Bapak Cikal. Bapak Tikal. Ya, terima kasih Pak Aldi, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran administrasi barang. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang gudang dan pergudangan. Sebelumnya, Bapak akan mengabsen kehadiran dan membagi kalian dalam kelompok kecil. Absen dulu ya. Ya, Akmal, apakah ada? Saya Pak, hadir Pak. Benaldo, Ada Pak. Rivaldi, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. Ocha, Hadir, Pak. dan Firda ya. Ya, hadir, Pak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami pengertian gudang dan pergudangan dan mengidentifikasi fungsi gudang dan pergudangan serta jenis-jenis gudang. Sebelumnya kalian sudah membaca materi belum? Dikit-dikit, Pak. Udah, Udah dikit, dong, Pak. Pak. Ya Pak, sebagian Pak. Oke, baik Akmal, baik. Oke, mulai dari pengertian gudang. Seperti kita lihat, gudang itu menurut Perpu nomor 5 tahun 1962, gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi untuk umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat barang. Dan dari Lukas Rumsari 2004, gudang merupakan suatu ruangan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas umum, dan berfungsi untuk menyimpan barang. Nah, di slide ketiga ini ada unsur-unsur gudang. Saya lanjutkan, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan ya. Unsur gudang yang pertama itu adanya ruangan tertutup, tidak bergerak, dan tidak untuk lalu lintas. Di sini ada yang ingin bertanya? Ayo, Pak. Saya, Pak. Ya, Lilis, dipersilakan. Pak, emang kalau gudang itu harus tertutup ya? Tidak ada gudang yang terbuka? Baik, Lilis. Jadi seperti ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gudang harus selalu tertutup rapat agar bersih dan rapi sehingga hewan pengganggu seperti tikus dan lain-lain tidak dapat masuk maupun merusak segala hal yang ada di dalam gudang. Dan gudang pun wajib memiliki sirkulasi udara yang baik agar tidak lembab dan pengap. Apakah sudah cukup jelas, Lilis? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya, baik. Saya akan lanjutkan slide-nya ya. Lalu ada pergudangan. Di sini pengertian pergudangan menurut Lukas Rumsari, pergudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan. Lalu yang kelima ada perencanaan luas area gudang. Di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu karakteristik produk yang dikelola. Lalu ada jumlah pengiriman dan frekuensi pengiriman periode. Yang ketiga ada metode pemindahan dan peralatan yang digunakan. Lalu yang terakhir ada lokasi area yang tersedia. Nah, di sini slide terus ya. Ada fungsi gudang. Fungsi umumnya itu dibagi menjadi ada penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan seperti saya bilang tadi. Lalu di slide 7 ini. Fungsi pergudangan, yang pertama ada movement, pergerakan atau storage penyimpanan, dan 3, informasi transfer. Di sini ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, baik, tidak dipersilakan. Nah, saya pernah melihat dalam artikel bahwa gudang memiliki fungsi multidimensi. Nah, multidimensi itu maksudnya apa ya, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya, Firda. Saya akan menjelaskan. Jadi maksudnya gudang punya fungsi multidimensi, antara lain adalah sebagai tempat menyimpan sementara, sebagai penyangga, tempat sortasi, tempat pengepakan, labeling, dan lain. Fungsi gudang di samping sebagai fungsi tersebut di atas, maka sesuai dengan perkembangan usaha, khususnya di bidang komoditi pertanian, maka gudang dapat difungsikan sebagai penjaminan pembiayaan yang yaitu pemilik gudang. Menerbitkan tanda terima gudang untuk barang milik orang lain yang disimpan di gudangnya. Dapat dimengerti, Firda? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman, saya akan melanjutkannya ya di slide 8 ini. Yaitu ada jenis-jenis gudang. Di sini jenis-jenis gudang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada gudang barang dengan
dagangan umum, yaitu tipe ini dirancang untuk digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor, dan para pelanggan untuk penyimpan praktis berbagai jenis produk. Lalu ada gudang untuk penyimpanan yang bersifat dingin, digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan lama. Lalu ada gudang dengan bea dan pajak atau pajak. Importir harus membayar kewajiban cukai kepada pemerintah. Selanjutnya, jenis gudang selanjutnya. Ada gudang barang-barang rumah tangga. Gudang ini digunakan untuk penyimpanan properti pribadi. Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian, khusus seperti biji padi, wol, dan katun. Lalu ada pergudangan penyimpanan barang penting. Pergudangan bulk storage memberikan tangki penyimpanan cairan dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang kimia lainnya. Nah, selanjutnya, di slide ini saya akan membuat sebuah kelompok dan Anda akan mendiskusikan per kelompok. Baik, apakah dapat dipahami? Baik, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di kelompok 1 terdiri dari Valdi, Lilis, dan Firda. Aduh, kelompok nama Lilis lagi. Kelompok 1 akan menjelaskan gudang pribadi dalam slide macam-macam gudang berdasarkan kepemilikannya. Lalu di kelompok 2 ada sisanya yaitu Akmal, Benalu, dan Ocha. Oke, Pak. Dan gudang umum dan atau bukti. Oke, Pak. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk diskusi dan boleh mencari. Saya mencari di artikel boleh ya, Pak? Ya, boleh, silakan Valdi. Googling boleh ya, Pak? Iya, Saya boleh. googling dulu, Pak. Googling, Pak. Boleh nggak, Pak, dari buku? Boleh, silakan dari buku. Nomornya. Saya juga. Lemot, Pak. Waktunya bisa ditambah, Pak. Beli HP dong, Akmal. Jangan kira orang susah, Akmal. Yuk, bisa yuk. Apakah sudah cukup waktunya untuk mencari apa masih belum? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Ya, tunggu Lilis yang masih belum mencari-cari. Saya belum, Pak. Saya belum. Ya, buset, santai. Bentar lagi, Pak. Pak, kelompok 1 Paldi nyari, Paldi. udah ketemu, Pak, kelompok 1. Oke. Ya. Sudah selesai ya waktu diskusinya. Silakan dari kelompok 1 hasil diskusinya boleh diberitahu kepada teman. Ya. Oke, Pak. Jadi gudang pribadi atau private warehouse itu adalah fasilitas penyimpanan yang memiliki atau disewa oleh perusahaan untuk digunakan oleh mereka sendiri. Sebagian besar pabrik, pedagang, grosir, dan retail memiliki beberapa fasilitas penyimpanan di dalam bangunan mereka sendiri atau di lokasi terpisah. Perusahaan menggunakan gudang pribadi ketika ada barang dengan volume besar yang harus disimpan secara teratur. Namun, gudang pribadi dapat berbiaya mahal jika kebutuhan berubah ruang ekstra tersebut mungkin sulit atau tidak mungkin untuk disewakan ke orang lain. Ya, apakah sudah selesai, Valdi? Sudah, Pak. Pak, saya mau sedikit nambahin, Pak, yang tadi udah disebutin sama Pak Aldi, Pak. Ya, silakan Minaldo. Jadi, jenis gudang ini dimiliki dan juga dioperasikan oleh pemasok dan reseller untuk digunakan dalam kegiatan distribusinya, Pak. Sebagai contoh, Pak, jaringan retail yang sudah gede nih, itu menyediakan gudang untuk toko mereka, atau grosir untuk mengoperasikan sebuah gudang di mana ia menerima dan mendistribusikan produknya, Pak. Contoh, gudang toko dan gudang pabrik milik pribadi masing-masing, Pak. Ya, terima kasih atas hasil diskusinya kelompok 1. Sekarang untuk kelompok Saya kelompok 2, Pak. kelompok ya, dipersilakan. Untuk kelompok 2 dilanjutkan diskusinya. Ya, Pak. Saya ini, Pak. Iya, Kelompok 2. silakan. Ya, jadi gudang publik atau public warehouse yaitu fasilitas penyimpanan independen, Pak. Gudang publik mampu menyediakan semua layanan yang biasa disediakan oleh gudang milik perusahaan. Pada dasarnya, ruang yang disewakan untuk mengatasi kebutuhan industri dalam jangka pendek. Pengecer yang memiliki gudang sendiri, mereka sendiri terkadang mencari ruang penyimpanan tambahan jika kapasitas dari gudang mereka tidak mencukupi atau tidak menyimpan produk mereka. Nah, jadi mereka melakukan pembelian produk dalam jumlah besar dengan alasan tertentu. Contoh gudang ini akan dilanjutkan oleh Ocha, Pak. Ya, silakan Ocha untuk melanjutkannya.
Izin melanjutkan, Pak. Sebagai contoh, pengecer bisa memesan tambahan barang untuk memaksimalkan penjualan di toko atau ketika ada harga promosi dari pemasok jika pembeli dalam jumlah besar, gudang pabrik, dan gudang supermarket. Ya, terima kasih kelompok 2 atas hasil diskusinya. Tidak kalah bagus dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan ataupun ditambahkan oleh teman-teman? Cukup, Pak. Ya sudah. Jika sudah cukup, baiklah. Kalau sudah cukup, ada latihan soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan baik via WhatsApp ya. Saya akan bagikan soal ini. Boleh difoto atau boleh di-share ke teman-teman lainnya. Oke, Pak. Iya. Iya. Pak, mau nanya dulu dong, Pak. Dikumpulinnya kapan, Pak? Ya, Hamin. Hari esok. Besok Pak, nggak ada tenggang waktunya Pak. Ya, Pertemuan selanjutnya, Pak, minggu depan. itu cuma 4 Cepat soal. amat sih, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu Minggu depan mau Pak, minggu depan saya besok ada acara Pak. Saya mau Ya, nikahan. ya. Lusa terakhir, oke? Iya, Bapak. Ya. Pak, Sebelum, lusa itu apa? Lusa itu yang makan rumput, bukan? iya Pali, nanti dulu ya Pali ya. Sebelum ditutup, saya akan tunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulannya. Ya, Lilis boleh memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita tadi. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini, dalam dunia bisnis, gudang sangat memiliki fungsi yang besar dan peran pergunangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian, sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban gudang dengan tujuan mendukung operasional pekerjaan unit kerja. Ya, terima kasih Lilis. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang sudah memberikan pendapat. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini. Kelas hari Ya, ini Pak. sudah bertemu di Oke Pak. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.